yang dilaporkan adalah Rasman dan kawan-kawan. Pelaku utamanya yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan di Jakarta Utara itu adalah Rasman dan kawan-kawan. Sampai saat ini saya bilang sama Hotman Paris, jangan jumawa. Hari apes nggak ada di kalender. Kau mulut besar Hotman ya. Ingat, saya Dr. Firdaus yang berbicara ya. Saya tantang kamu Hotman ya, debat di Hotman Room atau di mana Hot Room. Saya tantang kamu kalau kamu bernyali. Dan ada satu pengacara yang naik meja. Mabes Polri sudah menetapkan 2 tersangka. Nanti namanya tanya sendiri deh. Pernyataan mengejutkan Hotman Paris yang menyebut akan ada tersangka seorang pengacara yang naik meja dalam kasus kericuhan pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mendapat tanggapan serius dari seteru lamanya, Firdaus Oiwobo. Firdaus yang tidak terima dengan pernyataan Hotman menggandeng pengacara senior Diolipa Yumara untuk menjadi kuasa hukumnya saat menyambangi Bareskrim Polri pada Senin kemarin. Kedatangan Firdaus dan Diolipa ke Bareskrim tidak lain untuk meminta gelar perkara khusus dalam kasus kegaduhan pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Diolipa menilai gelar perkara khusus penting dilakukan agar pihaknya tahu siapa yang menjadi pelapor dan pasal apa yang disangkakan, dan benarkah akan ada yang ditetapkan menjadi tersangka sebagaimana pernyataan Hotman Paris baru-baru ini. Kita kemari karena beberapa saat waktu yang kemarin Bang Hotman Paris menyampaikan di medsos di mana ada 2 tersangka katanya yang sudah jadi tersangka. Salah satunya adalah diduga adalah Bang Rasman, yang kedua adalah Bang Firdaus karena ada kode yang naik meja. Nah, tapi kita belum tahu nih apakah benar menjadi tersangka atau tidak. Makanya kami datang kemari, saya mendampingi Bang Firdaus untuk menyampaikan permohonan untuk gelar perkara khusus. Satu hal kami menanyakan mengenai apakah sudah ada tersangka atau belum. Yang kedua kami akan menyampaikan mengenai permohonan gelar perkara khusus untuk lebih mendetail apa sih yang dituduhkan, pasal apa yang mau dijerat, kemudian bagaimana pola-pola unsur-unsur yang terpenuhi apa tidak, begitu. Harusnya lembaga yang berkait yang menyampaikan hal tersebut. Masalah gelar perkara khusus ini atau gelar perkara biasa dilakukan atau tidak, itu kewenangan daripada Mabes Polri. Jadi si Hotman Paris ini telah membuka cakrawala berpikir negatif terhadap diri saya sehingga saya tersikna negatif oleh netizen. Hanya gara-gara Hotman Paris yang berstatement bahwa yang menjadi tersangka adalah Rasman dan si pengacara yang naik meja. Yang naik meja kan di Indonesia dan akhirat tahunya saya. Nggak ada lagi pengacara di dunia dan akhirat. Cuman satu-satunya Firdaus Oiwobo yang naik meja. Karena nggak sengaja, saya aja nggak sadar naik meja. Pernyataan Hotman Paris mengenai akan ada penetapan tersangka dalam kasus kerusuhan pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bagi Firdaus dan kuasa hukumnya, Diolipa Yumara, merupakan informasi yang patut dipertanyakan secara mendalam. Menurut Firdaus, status tersangka hanya boleh disampaikan oleh aparat kepolisian. Dan apa yang disampaikan Hotman telah mendahului wewenang Mabes Polri. Dari pernyataan Hotman itulah, Firdaus menduga ada oknum kepolisian yang telah membocorkan informasi pada Hotman Paris. Menanggapi dugaan itu, Firdaus mengaku sangat kecewa jika benar telah terjadi penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Tidak itu saja, Firdaus menuding Hotman telah melanggar kode etik profesi sebagai advokat atas pernyataannya yang dianggap gegabah. Firdaus pun mendesak agar Hotman segera mendapat teguran keras dari organisasi advokat yang menaunginya. Dan ada satu pengacara yang naik meja. Mabes Polri sudah menetapkan 2 tersangka. Nanti namanya tanya sendiri deh di Direktorat Pidum. Saya datang ke sini menyikapi bualan Hotman Paris, ya bualan ya bukan omongan, bualan, karena beliau telah mendahului
kewenangan dari Mabes Polri, ya, khususnya Divisi Humas Mabes Polri. Harusnya yang menyampaikan seseorang itu tersangka atau tidak itu adalah Mabes Polri, bukan si Hotman Paris, ya. Karena si Hotman Paris ini orangnya jumawa, sombong, ya, dan sampai saat sekarang ini belum mampu menjatuhkan saya, ya. Makanya perlu dibenahi oleh kita, dan hari ini dengan inisiatif saya dengan tim kuasa hukum saya datang kembali ke sini, saya berbicara kepada Mabes Polri, apakah benar si Hotman Paris ini telah mendapatkan bocoran dari Mabes Polri bahwa saya dan Rasman sudah tersangka. Kalau ini benar, berarti polisi telah melakukan kejahatan, ya. Mabes Polri institusi yang besar, ya, yang sangat dimuliakan oleh negara, oknumnya telah melakukan kejahatan besar karena telah membocorkan rahasia negara kepada orang lain yang bukan mempunyai korelasi dalam perkara ini. Karena yang mempunyai korelasi ini adalah Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Pengadilan Jakarta Utara, dan saya terlapor, pelapornya beliau. Gitu. Jadi Hotman Paris ini telah melanggar kode etik profesi, dan organisasi pengacaranya harus menegur dia. Kalau enggak hancur organisasi pengacaranya. Memiara orang-orang kayak begini nih, manusia-manusia seperti Hotman ini. Kami sendiri belum tahu nih yang sebagai telapor gitu, siapa yang membocorkan dan apakah benar demikian. Kalau nggak benar kan berarti ini fitnah, bohongan publik. Ya, jadi kita akan kuatkan di situ. Yang kedua, ini statusnya Bang Firdaus pada saat di persidangan terdahulu di Pengadilan Negeri adalah sebagai advokat, sehingga yang berlaku adalah undang-undang advokat, bukan persoalan adalah KUHP, ya. Kalaupun ada KUHP, advokatnya itu yang dibereskan undang-undangnya. Itu dia. Adapun sikap Firdaus atas informasi mengenai penetapannya sebagai tersangka, menurutnya tidak tepat dan cacat secara hukum. Firdaus berdalih dirinya tidak bisa dipenjarakan terkait adanya laporan kegaduhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena kapasitasnya sebagai pengacara. Selain itu, Firdaus juga membantah profesinya sebagai advokat di non-Tekistan. Dalam pembelaannya, Firdaus mengaku sampai dengan saat ini tidak pernah menerima surat pemberhentian atau penonaktifan berita acara sumpah advokatnya. Dan seperti inilah pembelaan Firdaus dan kuasa hukumnya, Diolipa Yumara. Kalau saya ditetapkan tersangka sebagai pelanggar KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi kalau saya, ya, ditetapkan tersangka karena telah melampaui batas sidang kode etik, artinya saya dianggap sebagai advokat. Dan tidak mungkin saya menjadi tersangka karena dasar hukumnya KUHP. Pastilah tentunya melalui mekanisme sidang etik, melalui Kongres Advokat Indonesia. Tetapi sampai hari ini, sidang etik tidak pernah terlaksana di Kongres Advokat Indonesia, dan surat pemecatan saya pun tidak pernah diberikan. Dan sekarang sedang bermasalah RDP di DPR RI, sedang bermasalah judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan sedang bermasalah di Komnas HAM, di Ombudsman dan lain-lainnya. Jadi semua yang bermasalah ini jangan dulu diterapkan karena proses perdatanya sedang berjalan sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 1956. Hakim mempunyai mekanisme tersendiri karena berkaitan langsung dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman. Ya, jaksa mempunyai kewenangan sendiri karena berkaitan dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang jaksa. Dan mereka mekanisme penghukuman terhadap jaksa dan hakim melalui sidang etik, sama seperti pengacara. Pengacara berkaitan langsung dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang etik, ada pasal 26, pasal 3, pasal 4 tentang kode etik. Jadi semuanya mekanismenya jelas. Polisi juga ada, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Pernyataan Hotman Paris bagi Firdaus Olibowo ibarat menabuh genderang perang. Terlebih sebelumnya Firdaus dan Hotman pernah bersitegang dan terlibat perselisihan cukup panjang hingga mendapat sorotan publik. Berangkat dari kekesalan itulah Firdaus membuat tantangan terbuka untuk Hotman dengan menyebutnya si mulut besar yang banyak membual. Dan seperti inilah peringatan keras sekaligus tantangan Firdaus untuk Hotman Paris yang dianggap telah membangunkan kemarahannya. Saya bilang sama Hotman Paris, jangan jumawa. Hari apes nggak ada di kalender. Kau mulut besar Hotman, ya. Ingat, saya Dr. Firdaus yang berbicara, ya. Saya tantang kamu Hotman, ya, debat di Hotman Room atau di mana, Hot Room. Benar-benar lalat busuk, ya. Kasihan
Seorang raja uranium minta 6 juta waktu mengunjungi toko Lamborghini sebagai honor uang jalan dan minta dibeliin makanan hok bento. Gua mau muntah. Walaupun kau siram sana siram sini pakai aqua Hotman, kau nggak akan pernah bisa kalahin saya. Hah? Kau tuh gak ada apa-apanya. Kau tuh ngaku-ngaku senior, saya junior kamu aja babak belur. Apalagi kamu mau ngelawan senior seperti Bang Deolipa yang sumpah advokatnya melalui surat keterangan kehakiman zaman dulu gitu. Dia bilang senior nih, dari tahun 90 udah jadi advokat. Jangan kamu ngelawan Deolipa, lawan saya aja jembir balik Hotman. Ya, kau jangan jumawa Hotman. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi.com in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.